4 tahun Koalisi Pangan Baik, beragam, adaptif, inklusi, ko-kreasi hadir di NTT. Memperkuat dan mendorong orang muda, perempuan, petani, dan masyarakat pedesaan untuk menyuarakan dampak perubahan iklim dan solusi lokal, khususnya dalam penguatan sistem pangan dan pertanian yang ekologis. Aksi iklim berbasis komunitas ini merupakan upaya untuk bertahan demi kehidupan yang lebih berkelanjutan untuk hari ini dan untuk generasi mendatang. Jadi awal mulanya saya mengikuti sebuah kegiatan bersama dengan Ayo Indonesia dan juga Yayasan Kehati di Desa Dampek. Jadi di Dampek itu kami diperkenalkan tentang bisnis model kanvas dan juga bisnis pangan lokal yang berbasis pangan lokal. Dan setelah itu saya diajak untuk mengikuti sebuah festival yang bernama Festival Kopi di Ruteng. Jadi itu awal mulanya saya mengenal VCA untuk pertama kali. Saya diajak sama teman untuk ikut kegiatan di desa. Tapi saya tidak tahu ini kegiatan apa begitu. Ternyata yang di desa ini ada kegiatan semacam sosialisasi isu perubahan iklim. Memang pertama kan saya kurang tertarik ya, kurang apa di perubahan iklim, untuk apa saya datang sini. Terus kami ada kegiatan jurnalisme warga untuk meliputi aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan isu perubahan iklim. Dari situ saya lebih terketuk lagi bahwa dari data-data yang saya cari, saya tidak menggali ke orang lain, tetapi saya menggali di kehidupan lingkaran saya keluarga, bahwa dengan perubahan iklim, keluarganya saya menangis dalam hatinya. Berbekal pengetahuan lokal dan informasi yang dimiliki, beragam upaya melawan krisis iklim telah diinisiasi oleh para local champions. Pelibatan kelompok rentan menjadi penting dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Kelompok ini seringkali tidak direkognisi, tidak didengar suaranya, atau bahkan dipandang sebagai aktor yang tidak penting. Kalau Koalisi Pangan Baik sendiri terdiri dari 5 lembaga. Yang pertama ada Kehati sendiri, kemudian ada KRKP, Kehati base di Jakarta, kemudian KRKP base di Bogor, dan ada 3 mitra lokal kami yang ada di Flores. Yang pertama ada Yayasan Ayo Indonesia ada di Kabupaten Manggarai, kemudian Yayasan Ayu Tani Mandiri ada di Flores Timur, dan Yaspensel atau Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka base-nya di Flores Timur dan Lembata. Kalau kita lihat secara umum dulu ya, sistem pangan kita di Indonesia ini sebenarnya masih berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu. Karena kalau kita lihat orientasi pembangunan pangan yang ada di Indonesia sendiri masih berorientasi pada produktivitas, yang mana itu mengejar hanya sekedar kuantitas produksi tetapi tidak terlalu mempedulikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan segala macam gitu. Di sisi lain sebenarnya kita punya sistem pangan lokal yang lebih ramah lingkungan, kemudian lebih adil, tidak hanya untuk lingkungan tapi terhadap manusia atau produsennya, terhadap konsumennya segala macam, meskipun dalam skala kecil gitu, dan itu seringkali tidak diakui atau tidak direkognisi oleh pemangku kebijakan gitu ya. Koalisi Pangan Baik itu memulai Kabupaten Tembakau, usia itu dengan riset. Ini ada kajian tentang pangan, pertanian, juga mungkin apa-apa yang menjadi pemicunya. Dan ditemukan memang ternyata para petani mengalami keseringan mengalami ladang panen, produksi panen yang kurang, hama dengan memang sangat berkorelasi dengan yang namanya perubahan iklim. Padahal sesungguhnya potensi-potensi tanaman pangan yang ada di wilayah tersedia ada, dan dari itu harus dikembangkan.
Di awal-awal program itu kita melihat beberapa praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang ada di wilayah kerja kami, yaitu di Manggarai, Flores Timur, dan Lembata. Nah, terutama di daerah Flores Timur dan Lembata yang lebih cenderung kering, di mana tanahnya itu adalah tanah tandus, tanah berbatu, mereka mempraktekkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, di mana lebih ramah lingkungan karena hemat air, kemudian tidak menggunakan banyak input kimia atau bahan-bahan yang sifatnya lebih merusak lingkungan. Misalnya seperti praktek pertanian pangan yang lebih lebih adaptif atau tidak membutuhkan banyak air, seperti sorghum, kemudian jali-jali, ada juga jewawut, padi-padi ladang. Pada satu kegiatan juga ada jejaring kolaborasi antara Pangan Baik dengan mitranya Aliansi Organis Indonesia. Ditunjuk kami dari 36 orang ini, ditunjuk kira-kira siapa yang mau untuk mengikuti kegiatan pertanian organik di Mojokerto. Dari 36 ini ditunjuk satu-satu, tapi tidak ada yang mau. Begitu. Termasuk saya. Tetapi suara hatinya teman-teman ini, dia bilang, Lian saja, begitu. Saya tertarik lah begitu, saya tertarik ikut pelatihan pertanian organik di Mojokerto. Suatu saat teman saya ini ajak bahwa kau diutus untuk melakukan sesuatu, masa kau pulang tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Nah, dari situ saya coba untuk diskusi dengan orang tua bahwa izinkan saya untuk membuka lahan. Saya coba tanam terong ungu sebagai demplot latihannya saya, semacam gitu. Segala keluhannya saya, segala tidak ketahuan saya selalu informasikan di grup ini, di grup komunitas ini. Antusias teman-teman komunitas ini bahwa kalau ada masalah ini mereka kasih tahu. Mulai dari pengolahannya, terus pembibitannya, penanamannya, perawatannya, sampai di pasca panennya. Ada kampanye dari Koalisi Pangan Baik dari VCE. Jadi kita mengampanyekan tentang perubahan iklim. Jadi dipasang gambar-gambar terkait perubahan iklim, kemudian kita membuat demo-demo, membuat pohon harapan untuk perubahan iklim. Waktu itu saya benar-benar tersentuh. Ternyata ada komunitas anak muda yang membicarakan tentang perubahan iklim. Jadi dari situ saya mulai belajar tentang bagaimana wirausaha atau bisnis yang tidak merusak lingkungan. Jadi dari situ saya menyadari bahwa kenapa tidak saya belajar tentang pengolahan limbah ataupun menggunakan kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan. Sampai saya bertemu dengan Koalisi Pangan Baik. Waktu itu kami dijelaskan tentang tidak hanya sorghum, tapi apapun yang merupakan pangan lokal ternyata berkaitan dengan perubahan iklim, di mana kita mengurangi emisi karbon, jejak karbon itu sendiri, kemudian bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan, kemudian menyadari masyarakat lokal tentang pentingnya mengonsumsi pangan kita itu sendiri. Jadi dengan mengolah pangan lokal, ternyata sebagian orang itu berubah. Ternyata kita itu kaya akan pangan, kenapa kita harus membeli sesuatu dari luar? Coba kita olah saja menjadi seorang yang kreatif menggunakan pangan lokal, dan merupakan salah satu solusi dari perubahan iklim itu sendiri. Aksi-aksi iklim yang dilakukan Koalisi Pangan Baik di lapangan selalu dibubuhi dengan kampanye tentang pentingnya merespon perubahan iklim agar pengetahuan itu tertanam dalam diri masyarakat. Sehingga aksi iklim dalam bentuk membangun pangan lokal memiliki perspektif tentang adaptasi atas perubahan iklim. Dari dulu itu orang makan dari pangan-pangan lokal, banyak pihak itu mengkampanyekan juga. Tetapi di level sebelum Indonesia masuk kampanye atau pembiasan pangan lokal, dia berhenti di seremonial, dia berhenti di sekedar edaran, dia menjadi event tahunan, sebuah perayaan saja yang habis di situ. Nah. Kami punya konsep kemarin bahwa kita bentuk petani muda ini, kelompok petani muda ini, bahwa teman-teman ini biar tidak menjadi pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka jangan sampai merantau.
kalau generasi muda semacam kita ini rantau, terus siapa yang akan mengembangkan potensi yang ada di desa? Jangan sampai orang luar yang melirik potensi yang ada di desa, begitu. Seperti itu. Mengajak teman-teman ini, yang pertama kami melakukan sosialisasi dulu isu perubahan iklim. Terus biar mereka lebih tertarik, kami kan ada membuat demonstrasi plot hortikultura, biar mereka ada wadah untuk pelatihan. Kan mereka ini semua kan star kosong. Mereka tidak tahu bagaimana itu dunia pertanian hortikultura. Kami membuat wadah dan plot contoh. Seluas lahan 1 hektar, tanam pertamanya itu kemarin itu ada melon, mentimun, terong sama tomat. Dan berjalan dengan baik. Sampai sekarang. Jadi dengan bergabung dengan Koalisi Pangan Baik, kita semakin aktif melakukan kampanye. Jadi kami membangun, saya tidak hanya berbisnis untuk diri saya, tapi saya juga mengajak anak-anak muda di kampung saya sendiri. Jadi kita membuat satu komunitas yang bernama Hekang Dite. Kemudian kita tidak hanya mengolah, tapi juga melakukan riset kecil-kecilan seperti membuat cerita tentang pangan. Nah, dari situ kita mencoba kembali bercerita dengan adik-adik, anak-anak kecil, kemudian membuat kelas-kelas tentang pangan lokal kecil-kecilan di kampung. Kemudian dari situ semakin banyak komunitas yang saya kenal bersama Pangan Baik. Jadi diberi kesempatan untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, kemudian diskusi-diskusi bersama teman-teman Pangan Baik yang lain. Jadi saya tidak hanya meneruskan pengetahuan tentang pangan lokal itu sendiri, tetapi juga saya mempunyai kesempatan untuk bertemu orang banyak, bercerita tentang pangan, terus belajar tentang iklim, kemudian bahkan mempengaruhi anak-anak muda dan anak-anak kecil di sekitar saya. Berbagai gerak yang dilakukan oleh Koalisi Pangan Baik telah membuahkan satu perubahan bagi para local champions dan juga bagi masyarakat lain. Inilah salah satu tujuan yang ingin dicapai dari VCA Indonesia. Percaya bahwa setiap upaya tekun yang dijalankan pasti akan menghasilkan perubahan dan dampak yang baik. Perubahan yang terjadi terutama soal ini ya, kesadaran gitu, terutama kesadaran mereka terkait perubahan iklim gitu. Awalnya mungkin mereka menyadari kalau apa yang terjadi di sekitar mereka itu bukan perubahan iklim gitu, ya bencana alam biasa yang tidak disebabkan oleh manusia gitu. Misalnya seperti gagal panen, kemudian kekeringan, ya itu mereka hadapi dengan ya sudah gitu, mereka dengan pasrah segala macam gitu. Tapi dengan adanya program VCA ini mereka mulai sadar gitu loh, kalau apa yang terjadi di sekitar mereka itu sebenarnya diakibatkan oleh ulah manusia gitu. Akhirnya dari situlah mereka mulai berpikir kritis, mulai melakukan aksi-aksi perubahan, tidak hanya dari segi menanam, kemudian melakukan konservasi dan segala macam gitu, tapi mereka juga mulai memberikan penyadartahuan ke sekitar masyarakat lokal gitu. Semakin peduli dengan lingkungan, kemudian wawasan mereka tentang perubahan iklim semakin bertambah, kemudian cara hidup mereka juga berubah. Saya dari tadi anak muda biasa yang nongkrong, kemudian menghabiskan waktu untuk bermain handphone, sekarang lebih aktif ke ayo kita berkampanye tentang jangan membuang sampah sembarangan, kemudian ayo kita kampanye tentang pangan lokal, ayo kita makan yang ini. Jadi menjadi seorang pribadi yang lebih berani, kemudian menjadi seseorang yang berpengaruh juga, karena bisa mengajak orang lain untuk berubah. Dan yang terakhir itu punya akses untuk didengarkan. Jadi dulu kalau berbicara hanya sebagai seorang saya, itu sulit diterima. Misalnya, ayo kita riset. Apa sih riset? Tapi sebagai seorang anak, oh ini dari Koalisi Pangan Baik, dia punya komunitas. Ayo. Juga dari pihak gereja, kita sekarang aktif bersama gereja seperti membuat bazar mingguan untuk pangan lokal itu sendiri. Bazar kecil-kecilan, kemudian akses ke festival besar seperti Festival Golokoe atau Festival Golocuru itu dibantu oleh gereja, karena gereja juga mau kita berkembang dan berkarya untuk mempromosikan pangan lokal kemana-mana. Perubahan yang saya rasakan bisa dibilang 360 derajat.
Dari yang awalnya makan tidur, sekarang bangun pagi jam 5 fokus ke kebun. Benar-benar waktunya saya itu sibuk dengan perkebunan, sibuk dengan tanaman-tanaman, sibuk dengan teman-teman ini. Yang dulunya sibuk dengan teman-teman hanya menghabiskan kopi 1 gelas yang tidak ada berguna, tetapi sekarang sibuk dengan diskusi. Nah, kira-kira 3 bulan lagi kita cocoknya tanam apa? Kira-kira strategi pasarnya seperti apa? Begitu. Pendekatan seperti apresiasi ini bagi saya memang harus terus dilakukan. Anak juga ada di banyak tempat dan memang ya mereka menjadi genre yang memang harus kalau dibuat ya suaranya didengar lebih kuat, itu bisa berubah banyak hal, mempengaruhi banyak hal. Kalau harapannya sih ya komunitas-komunitas yang sudah lahir dari program VCA ini kan terutama melalui Pangan Baik ini kan lumayan banyak ya, bisa dibilang ada sekitar 12 forum lah ya, termasuk forum-forum lokal champion atau komunitas lokal champion ini gitu ya, sudah melakukan berbagai praktek baik gitu. Bisa direkognisi oleh pemerintah setempat, terutama paling tidak pemerintah desa. Kalau tidak pemerintah desa ya pemerintah yang lebih tinggi lagi begitu, kabupaten atau bahkan provinsi atau nasional gitu ya. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada VCA Pangan Baik telah memberikan saya sebuah mata kail untuk bisa memancing atau mencari ikan yang besar, yang berguna untuk lingkungan sekitar. Kenapa kita tidak melakukan aksi-aksi kecil? Kita yakin saja bahwa aksi-aksi kecil selagi memiliki dampak yang baik, mari kita lakukan. Dan kita akan lihat bahwa dunia juga akan memperhatikan kita. Sekalipun itu tidak semua, tetapi setidaknya ada 1 atau 2 orang yang akan berjalan bersama kita ketika kita mulai melangkah.